Aktivitas di hari Senin ya teman-teman, hari Senin di bulan Ramadan tanggal 10 ya teman-teman. Berarti sekarang tuh udah 10 hari ya, udah 10 hari puasa ya teman-teman. 10 apa 9? Oh iya 9 hari puasa ya teman-teman. Nanti 10-nya kalau udah maghrib ya. Ya udah siap berangkat kerja. Tas tuh kan, tanyain tas, kartu parkir. Hah? Sepatunya belum disemir. Berangkat. Pagi-pagi hujan guys, pagi-pagi hujan, setelahnya Paksu berangkat kerja. Setelah Paksu berangkat kerja gerimis, kayaknya mau hujan deh, nggak tahu gede apa kecil, yang pasti hujan. Alhamdulillah ya teman-teman, Allahumma shayban nafi'an, ya Allah, mudah-mudahan hujannya ini membawa berkah, jangan sampai hujan membawa musibah ya teman-teman. Bekas benerin pintu, habis benerin pintu semalam, pintunya kan nggak bisa ditutup ya teman-teman. Ini tadinya pintu nggak bisa ditutup ya teman-teman, tapi sekarang itu udah bisa ditutup. Udah bisa dikunci juga nih tuh. Bisa, rada keras sih, cuman yang penting bisa ditutup lagi ya, jadi nanti kalau kemana-mana tuh aman gitu, pintunya bisa ditutup. Soalnya sekarang itu kan kalau musim hujan ya teman-teman, musim hujan itu jadi ininya tuh nggak tahu ya, mengembang gitu pintunya ya teman-teman. Tapi kalau musim panas itu bisa ditutup gitu. Emang rada-rada aneh pintu ini ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Neng Neng Room. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari. Kali ini aku mau sapu-sapu, udah sapu-sapu sih teman-teman, tinggal aku pel. Jadi intinya hari ini aku mau beres-beres ya teman-teman. Semangat beres-beresnya ya teman-teman, mari kita beres-beres. Terus habis itu aku mau ngelanjutin jahitan aku yang belum selesai. Ikutin aja ya teman-teman aktivitasku hari ini, apa aja hari ini, ngapain aja. Teman-teman penasaran kan aku hari ini ngapain aja? Oke teman-teman, kali ini aku mau ngepel ya teman-teman, biar bersih gitu ya. Yuk ikutin terus aktivitas aku hari ini. Nah teman-teman, kita lanjut ngepel ya teman-teman. Ini aku ngepelnya dari bagian dalam dulu, lanjut ke bagian luar, jadi biar enak gitu. Jadi kalau yang di dalam udah bersih kan tinggal yang di luar ya teman-teman. Karena kamar mandinya itu ada di dalam, jadi aku ngepelnya dari luar ke dalam gitu ya teman-teman. Ukuran rumahku nggak luas ya, jadi aku cepet gitu untuk ngepelnya. Kemudian lanjut aku lipet-lipet bed cover ya teman-teman. Ini bed cover karena di sini meskipun panas, karena kalau malam itu aku pakai AC ya teman-teman, jadi dingin gitu ya, nggak pakai AC kepanasan, pakai AC kedinginan ya. Nggak apa-apa deh. Nah ini aku bersihin ya teman-teman, aku sapu-sapu kayak gini biar nggak ada semut. Terus ini aku juga pakai jaket juga ya teman-teman, jadi perlindungan aku setiap kali aku tidur itu pakai jaket ya, pakai selimut lah, udah kayak emak-emak deh ya teman-teman.
udah tua kayaknya ya. Jadinya nggak kuat dingin ya teman-teman. Alhamdulillah bersih-bersih di kamarnya sudah selesai ya teman-teman. Dan ini aku lanjut aktivitas yang lain. Aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Jadi tadi malam itu kan ngebenerin pintu ya teman-teman, ngebenerin pintu rumah aku yang nggak bisa ditutup. Itu udah lama banget nggak bisa ditutup. Bisa ditutup pasti nggak bisa dibuka lagi karena macet gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa si pintunya itu ngembang gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa pas gitu ya. Kalau misalkan nggak tahu ya otomatis atau gimana ya, kayu apa gitu, kayu jenis apa gitu yang kalau musim hujan itu mengembang gitu ya, itunya kusennya atau enggak pintunya itu jadi makin gede gitu ya. Aneh juga ya ada kayu begitu ya teman-teman. Nah semalam itu setelahnya ngebenerin sama tetangga kan, dibenerinnya ya tetangganya sih beda blok ya teman-teman, cuman nyuruh orang itu tukang ya, dia tukang terus datang dibenerin. Pas habis dibenerin terus paksu kunci pintu. Nah karena udah malam ya teman-teman, jadi aku kan tidur duluan ya teman-teman, di rumah tidur duluan, terus paksu ngunci pintu kayak ada yang ngerintih gitu teman-teman. Jadi kan paksu cemas gitu, takutnya aku kenapa-napa gitu ya kan. Dikirain paksu yang nangis itu, yang ngejerit itu aku di dalam gitu ya, yang ngejerit kayak sakitan gitu. Terus pas dibuka terus paksu kayak lari-lari gitu kan ke kamar gitu, terus nanya kenapa kok tadi kayak ngerintih kesakitan apa, kenapa katanya gitu. Lah aku kan lagi tidur ya teman-teman, terus kaget kebangun gitu teman-teman, terus kaget karena dibangunin tiba-tiba pintu kamar dibukanya sekuat tenaga gitu ya. Mungkin cemas gitu ya teman-teman, mungkin cemas takutnya aku kenapa-napa karena paksu itu ngedengernya itu kayak ngerintih rada nangis gitu, kayak orang kesakitan gitu. Terus akhirnya nanya kenapa cuma gitu kan, nggak apa-apa orang lagi tidur. Nah aku bilang gitu, terus suami langsung kaget, lah terus tadi siapa itu yang ngerintih? Ya nggak tahu gitu kan ya. Terus akhirnya aku jadi kepikiran tuh, emang siapa yang ngerintih. Pas dilihat udah jam 11-an gitu ya teman-teman, udah malam. Nah kaget juga ya, jadi jadi rada horor ya teman-teman. Nah itu pengalaman ya teman-teman. Jadi pengalaman pas di luar, mungkin karena apa ya, keberisikan apa gimana. Soalnya kan semalam itu kan panggil bapak tukang. Nah pak tukangnya itu bawa alat. Kita berdua itu, aku sama Paksu itu sholat raweh di rumah, nggak ke masjid gitu kan, karena kan di luar hujan ya teman-teman, jadi nggak ke masjid. Kita sholat raweh di rumah ya, sholat isya, sholat raweh, terus nungguin pak tukang datang ke rumah buat benerin pintu. Nah pak tukangnya juga ke rumahnya itu malam banget, sekitar jam 10 ya teman-teman, karena dia juga kan sholat raweh dulu gitu kan, istirahat dulu baru kesini, karena kan siangnya juga dia kerja, katanya ada kerjaan di masjid katanya gitu, ngebenerin apa gitu ya teman-teman. Nah terus pas ke rumah ya dikerjain gitu pakai alat yang pakai mesin gitu, ngung kan, itu kenceng kan suaranya, mendengung gitu. Pas sudah selesai, udah beres, terus pak tukang pergi gitu ya, pintu kunci. Nah ada kejadian itu teman-teman, tiba-tiba kata Paksu ada yang kayak ngerintih gitu, kesakitan, rada ngejerit gitu teman-teman. Nah aku kan jadi kaget ya,
aku nggak tahu itu udah mimpi kayaknya ya, aku udah tidur. Soalnya aku bilang ya udah kamu aja yang ini yang nemenin gitu kan, soalnya aku kan perempuan juga, terus kan ngantuk juga, capek, terus sorenya tuh habis masak, habis beres-beres gitu. Kalau Paksu kan kalau libur juga kan nggak ngapa-ngapain ya, jadi aku bilang ya udah itu kerjain aja gitu kan, benerin aja sama laki-laki gitu kan, aku nggak ngerti gitu. Terus pas malam-malam tiba-tiba aku bukan dibangunin, kaget gitu, pintu kamarnya dibuka ngedadak gitu ya teman-teman, sambil dia nanya kenapa neng gitu kan, kayak gitu lah. Aku kan kaget, kenapa pas bangun tidur sambil ngantuk merem-merem kucek-kucek mata gitu ya. Enggak, tadi kenapa nangis, siapa yang nangis gitu kan, kaget teman-teman. Di luar suaranya, nggak tahu, mungkin perasaan Paksu dari dalam gitu ya suaranya, tapi ya nggak tahu siapa ya, entahlah itu tetangga atau entahlah itu siapa gitu ya teman-teman. Tapi kan jam 10 udah pada tidur ya, dan di luar itu sepi gitu, udah pada tidur ya. Di sini kan apa lingkungannya itu belum banyak orang juga ya teman-teman. Jadi itulah pengalamannya ya teman-teman, padahal di bulan Ramadan ya. Tapi ya nggak tahu sih, itu mah kita mah positive thinking aja, mungkin ya tetangga gitu ya lagi nangis gitu atau gimana gitu ya teman-teman. Kata Paksu sih katanya suaranya jelas banget katanya gitu. Aku bilang masa sih, siapa sih yang nangis malam-malam orang? Enggak, dikirain kamu neng yang nangis, makanya lari dari depan ke kamar nanya kenapa gitu kan, kayak gitu. Enggak apa, orang baru lagi tidur jadi kebangun gitu kan, jadi ngambek aku. Nah gitu ya, cerita gitu ya, cerita aja sih teman-teman, sharing aja ya. Kalau makhluk halus itu ada ya teman-teman, aku juga percaya adanya makhluk halus ya. Aku dalam hati sih bilang ya kita mah hidup masing-masing aja gitu, nggak usah saling ngeganggu gitu ya, kita punya kehidupan sendiri-sendiri ya teman-teman. Ya intinya aku cuman sharing aja kejadian tadi malam yang lucu gitu ya, lucu ya, horor gitu ya. Pas itu kebangun, aku nggak bisa tidur lagi ya, mau ke kamar mandi minta diantar, jadi nggak berani gitu. Mana aku kan sekarang sendirian ya di rumah ya, kalau Paksu itu kan pulang kerja maghrib begitu ya, jadi ya rada ini juga sih ya. Soalnya dulu pernah sih kejadian apa ya, waktu aku masih ngeles ya teman-teman, ada kejadian yang di luar Nurul ya teman-teman. Ya pokoknya nanti deh kapan-kapan aku cerita lagi ya. Untuk sekarang aku cerita itu aja dulu ya. Ya kali teman-teman ada pengalaman juga kayak gitu, tapi ya kita nggak, ya takut wajar gitu ya, tapi ya kita harus bisa ya udahlah, mungkin emang makhluk itu ada gitu dan kita tuh berdampingan hidupnya gitu, tapi jangan saling ganggu aja, hidup masing-masing gitu ya teman-teman. Oke, sekian aja ya teman-teman videonya dan ceritanya ya teman-teman. Semoga teman-teman terhibur dan ambil baiknya, buang buruknya aja ya teman-teman. Ini mah hanya cerita aja ya teman-teman. Dan sekarang aku mau ngejahit ya, karena jahitan aku belum selesai, ada satu lagi yang belum selesai. Nah kalau ini udah selesai ya udah, belum ada lagi jahitan ya teman-teman. Karena sekarang itu sebenarnya aku tuh nggak rame-rame banget ya jahitan aku tuh, mungkin dibilang sepi ya teman-teman dibandingkan tahun-tahun yang dulu ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini tuh banyak pesaingnya gitu teman-teman, banyak yang suka buka jahitan juga gitu. Di depan ada tukang jahit juga, terus kadang katanya kan ada tukang jahit keliling gitu.
Nah, ngomong-ngomong tentang tukang jahit juga aku rada ada cerita nih ya teman-teman. Banyak dulu ya pelanggan aku yang ke rumah gitu ya, yang ke rumah pada mau ngejahit. Nah, pas di jalan itu ada orang, aku nggak sebutin namanya ya, ada orang bilang, ya jahitnya jangan ke situ, ke sini aja gitu. Ada yang kayak gitu, istilahnya aku nggak tahu ya, aku perasaan aku nggak pernah nutup rezeki orang ya teman-teman. Tapi ya namanya orang ya, ada yang suka ada yang enggak, ya udahlah biarin aja, toh juga itu dosa-dosanya dia ya teman-teman. Dan rezeki juga Allah yang ngatur ya teman-teman. Terus akhirnya si ibu itu yang disuruh ke orang itu, dia bilang enggak kok, saya udah langganan sama Techning Room gitu, kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya ke rumah aku gitu. Terus pas di rumah aku tahu cerita ini dari orangnya, dianya cerita ke aku, katanya aku mau kesini tapi dihalang, katanya dijegat, katanya kalau mau jahit ke sana aja, katanya jangan ke situ, katanya gitu. Lah aku salah apa gitu, perasaan dia kan jualan juga kan ya, aku sering beli punya dia gitu ya, istilahnya nggak, kalau beli berapapun juga nggak pernah komplain ya teman-teman. Terkadang kita tuh nggak tahu hati orang kayak apa ya teman-teman. Kadang kita berbuat baik belum tentu dibalas kebaikan, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa ya, cukup tahu aja ya teman-teman. Ini mah bukan ngomongin atau gimana ya, karena fakta, karena orang yang dijegatnya itu cerita lagi gitu ke aku ya. Aku juga nggak mau konfirmasi lah, takutnya malah jadi malah petaka gitu ya, malah jadi berantem. Nggak mau konfirmasi, kenapa sih kamu ngejegat orang mau jahit kesini, nggak boleh gitu, kayak gitu. Nah dari situ ya udah cukup tahu aja gitu ya teman-teman. Tapi aku nggak dendam kok teman-teman, tetap aku beli ke dia gitu kalau butuh. Malahan kalau apa-apa ya, istilahnya kalau aku males jalan, belanjanya males jalan gitu, males jalan ke warung gitu, aku belinya kan online gitu, karena kan main di grup gitu ya teman-teman, grup market plus market perumahan gitu ya teman-teman, bukan market plus yang Shopee atau Lazada kayak gitu, enggak ya teman-teman. Jadi market yang di perumahan gitu ya, kayak gitu ada sih orang yang begitu. Tapi ya aku mah cuman dalam hati ya udahlah, cukup tahu aja, berarti orang itu kayak gitu dan nggak mau bales gitu ya teman-teman. Biarin aja, biar Allah yang bales aja ya teman-teman. Kita mah baik-baik aja, nggak usah dibales gitu. Aku juga nggak ngebales sih, malahan aku tetap beli ke dia lagi, dibaikin malah sama aku, makin dibaikin dia, orang yang kayak gitu ke aku gitu, dibaikin. Tapi ya nggak tahu dia berubah apa enggak. Aku cuman tetap baikin terus aku berdoa mudah-mudahan dia nggak kayak gitu lagi gitu. Cuman cukup ya sekali aja, cuman ya itu dua orang kali yang laporan. Satu itu yang jujur ngomong langsung ke aku gitu, ngomong, nanya aku mau ke sini tapi dijegat sama ibu itu, katanya nggak boleh jahit ke sini gitu. Padahal aku tuh nggak ada masalah sama dia, nggak pernah berantem, nggak pernah apa, malahan aku belanja juga barang-barangnya dia gitu, nggak pernah nyuruh orang kamu jangan belanja di dia gitu, nggak pernah teman-teman. Tapi ya gitulah ya teman-teman, cerita cerita di lingkungan itu kadang ada yang baik ada yang buruk, tapi kita harus tetap berbuat baik ya teman-teman. Ya belajarlah kita, aku juga bukan orang yang sempurna, bukan orang yang baik ya teman-teman, tapi apa salahnya kita mencoba lebih baik dari orang yang menurut kita tuh nggak baik gitu teman-teman. Oke, gitu aja ya ceritanya. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang menyinggung, kesalahan dalam perkataan, perbuatan ya teman-teman. Semoga kita semua
ibadah puasanya dilancarkan. Semoga kita selalu disehatkan dan sampai akhirnya bulan Ramadan nanti kita bisa kumpul bersama keluarga ya teman-teman, dan dimurahkan rezekinya ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di next video, bye, assalamualaikum.